Topik selanjutnya adalah penggunaan partial view. Partial view sendiri digunakan untuk menampilkan hanya sebagian halaman saja atau sebagian dari view. Ini biasanya digunakan untuk kasus-kasus seperti misalnya kita ingin menggunakan kembali atau mereuse bagian view tertentu saja yang sudah ada yang bisa digunakan di view yang lain. Jadi satu bagian kecil tersebut bisa digunakan berulang-ulang di berbagai view yang kita buat. Untuk membuat partial view, kita bisa menggunakan HTML helper, partial, dan action. Untuk lebih jelasnya, kita akan membuat demo bagaimana cara penggunaan partial view di ASP.NET MVC. Sebagai contoh, kita akan membuat partial view untuk menampilkan detail course seperti pada tag berikut. Nah, di sini kita akan replace menggunakan partial view biar kita bisa gunakan di beberapa view sekaligus. Jadi, tampilan detail course ini bisa kita gunakan di view yang lain. Nah, cara untuk membuat partial view di course kita add view, kemudian nama view-nya. Di sini namanya partial course. Biasanya pemberian namanya diawali dengan underscore untuk menunjukkan bahwa itu adalah partial view. Nah, kemudian di sini kita cek create as partial view. Nah, namanya di sini underscore partial course. Kita add. Nah, kemudian di sini kita akan kopikan bagian yang akan kita jadikan partial view. Nah, kemudian kita tambahkan strongly type modelnya juga. Di sini karena hanya satu data yang nanti ditampilkan, berarti modelnya hanya course saja, bukan collection of course. Nah, kemudian di sini kita akan replace dengan model. Replace all. Oke, seperti ini. Jadi item kita replace dengan model. Nah, cara menggunakan partial view yang sudah kita buat, ini kita hapus. Di sini kita tambahkan html.partial. Kemudian nama partial view yang sudah kita buat, underscore partial course. Nah, di sini nggak perlu menggunakan extension .cshtml, langsung aja ditulis. Kemudian objek modelnya adalah item. Jadi, item ini akan kita masukkan ke dalam template virtual view-nya, partial view-nya. Nah, di partial view di sini, nanti item tadi kan akan ditampilkan di sini. Nah, sebagai model. Nah, kalau kita jalankan, sebenarnya tidak ada perubahan. Sama seperti sebelumnya. Ternyata di sini belum tampil. Mungkin ada kesalahan, kita akan cek. Nah, ternyata di sini kita kurang menambahkan add karena mau kita tampilkan ya. Jadi add html.partial. Kemudian kita jalankan lagi. Ketika kita tekan halaman course, maka di sana akan ditampilkan course-nya. Sama seperti sebelumnya, hanya saja tampilan ini itu ditampilkan menggunakan partial view. Agar partial view tersebut dapat diakses dari semua view, Anda bisa memindahkan dari folder course di sini. Nah, kita bisa pindahkan, kita cut, kita pindahkan ke share. Nah, jika kita pindahkan ke share, maka view lain selain view controller itu dapat menggunakan partial view yang sudah kita buat. Untuk skenario penggunaan partial view yang lain adalah sebagai berikut. Misalnya kita ingin menampilkan partial view ke dalam view atau ke dalam layout. Namun, model dari partial view yang akan kita
tampilkan atau akan kita tambahkan ke dalam view atau layout tersebut itu tidak ada hubungannya dengan model view atau layoutnya. Nah, kita juga bisa menggunakan partial view. Misalnya untuk kasus ini, saya akan menampilkan course yang paling murah. Nah, saya buat dulu di sini sebagai contoh, public action result low course, low price. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan query-nya. Hampir mirip, hanya saja kita akan menampilkan course yang termurah. Yang price-nya paling murah, berarti ascending ya. Dari price terkecil. Dan data yang akan kita tampilkan hanya satu data saja. Di sini kita bisa first or default. Nah, kemudian di sini kita bisa menambahkan partial view. Nah, kita tampilkan di partial view yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu partial course. Kemudian kita tambahkan modelnya di sini course, atau di sini lebih bagus namanya model saja. Nah, kemudian untuk memanggil controller ini pada view atau pada layout, misalnya kita tambahkan di view index, di home tapi ya. Misalnya di bagian sini, di bagian atas kita akan tampilkan course termurah. tml.action, kita menggunakan HTML helper. Di sini adalah nama action methodnya, low price course. Kemudian di sini kita tampilkan dari controller course. Jadi ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan controller home. Jadi model ini adalah model yang berbeda yang kita tampilkan di controller home. Nah, kita akan coba jalankan. Nah, bila kita lihat hasilnya sebagai berikut. Di controller home kita bisa menampilkan daftar course yang paling murah, yaitu di sini ASP.NET Web Service. Jika Anda ingin menambahkan partial view ini di setiap view atau di setiap halaman, Anda dapat menambahkannya di layout. Nah, kita bisa ke halaman layout. Nah, kemudian misalnya kita akan tampilkan sebelum bagian render body. Jadi nanti di setiap halaman akan ditampilkan course yang paling murah. Jika kita lihat ini di halaman home, kemudian di halaman about, ini juga kita tampilkan course termurah. Di halaman contact juga, kemudian di halaman course, di sini juga ditampilkan course yang paling murah. Nah, seperti itu cara penggunaan partial view di ASP.NET MVC.